gratis. Halo, selamat malam. Suara saya kedengaran, Pak? Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, oke. Di pertemuan final 11 kita uas saja supaya kalian cepat dapat nilai A-nya, supaya ada ditunggu nilai A-nya. Oke, kita cari posisi yang bagus. Nanti akan saya mute karena mungkin lagi ngurusnya agak terlalu keras. Maaf sebelumnya, dari waktu tidak bisa. Oke, yang siap ada Gus Mahendra sama Kira. Kalian satu kelompok nggak? Saya kasih duluan ke Bagus Mahendra dulu ya. Nanti caranya ini itu kasih tahu saya nama. Habis itu silakan nama-nama kelompoknya, habis itu kasih tahu jalur programnya, udah saya kasih doang. Oke. Nanti sambil share screen juga atau boleh open chat ya. Terima kasih. Saya kasih waktunya ke Gus Mahendra. Silahkan guys. Terus, kalian sudah ready? Halo. Tidak lama juga. Ya, harus ditunggu juga semua anggota kelompok datang, bisa diwakilkan, tidak masalah. Saya yang pertama boleh, Pak? Ayo, silakan. Oke, Pak. Oke, di share screen kemudian kasih tahu saya nama anggota kelompok. Oke. Udah kelihatan, Pak? Anggota kelompoknya siapa, Bro? Udah kelihatan gininya, Pak? Share screen-nya? Share screen-nya sudah, tapi masih layar Zoom. Oh. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan tadi. Baik, Pak. Perkenalkan, nama anggota kelompok saya yang berisi pertama saya Kadek Wawan, NIM 19101044, dan teman saya Ardi Semara, NIM 19101022, Teguh Utama Dharma, NIM 19101312, Adi Putra, NIM Wan, baru Wawan, Ardi, siapa lagi? Wawan, Ardi, Teguh. Teguh Utama ya? Ya, Teguh Utama. Next. Adi Putra sama Novita Rahmawati, Pak. Adi Putra, oke. Sama Novita. Novita Rahma ya? Ya. Oke, bahwa terima kasih. Oke, di sini baik. Pertama dari login. Nah, terlupa. Tiba-tiba error, Pak.
Oke, yang pertama dari login ya Pak, kan tadi udah login Pak ya. Udah kelihatan Pak? Sudah. Lanjut. Nah, oke. Di sini nilai yang diisikan sangat layak itu bobotnya 5, tidak layak 2, dan layak 3. Yang berisi kriterianya, di sini saya mengambil gini Pak, sistem pengambil keputusan beasiswa Pak. Jadi yang kriterianya itu pendapat yang berisi pendapatan orang tua, IPK terakhir, dan jumlah saudara. Alternatif ini berisi nama dari pengajuan beasiswa. Sedangkan di perankingan, di sini di normalisasi perankingan, yang lebih cocok mendapatkan beasiswa itu Ardi Pak, karena lebih layak dari Wawan dan Teguh Pak, karena pendapatan orang tuanya gini layak, IPK terakhir layak, dan jumlah saudaranya layak Pak. Jadi laporannya seperti ini Pak, nilai alternatif kriteria alternatifnya Ardi, pendapatan orang tua 5, IPK terakhir 3, jumlah saudara 3, dan Wawan mendapatkan pendapat orang tuanya 3, IPK terakhir 3, jumlah saudara 3, dan Teguh pendapat orang tuanya 2, itu artinya tidak layak, IPK terakhir tidak layak, dan jumlah saudaranya layak. Normalisasi R, pendapatan Ardi, pendapat orang tua 0,4 untuk Ardi, IPK terakhir 1, jumlah saudara 1. Jadi di sini saya mengambil gini Pak, jika di bawah 3 juta layak untuk mendapatkan beasiswa dari pengajuan beasiswa Pak, seperti itu Pak. Oke. Segitu aja demo website yang saya buat Pak dan kelompok saya. Oke, terima kasih. Coba tadi kayaknya ada grafik ya. Grafik ada Pak. Nah, grafiknya seperti Pak. Berarti dia sudah real time, sudah berubah. Ya Pak. Tapi grafiknya kebalik nih, kebalik Pak. Yang lebih kecil jadi ya yang dapat ini Pak. Oh, seperti itu. Ya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak. Screenshot programnya sudah dikirim ke Classroom? Oh sudah Pak, semuanya sudah mengumpulkan Pak. Oke, saya siap. Ya, semua orang harus mengumpulkan sesuatu seperti tugas saya. Oke Pak. Sudah. Oke. Boleh gini Pak, apa namanya? Ya sudah selesai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Apabila ada kesibukan bisa skip juga, tidak masalah. Oh, enggak Pak. Udah Pak ya. Apabila ada kesibukan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua siapa tadi nih? Bang Saputra. Ya Pak, saya mau bicara. Ayo deh. Oke, silakan. Pak, untuk programnya saya di akunnya Gunggus Pak. Ini Pak Gungusnya Pak. Oke, siap. Untuk bicaranya saya di akun Adi Saputra ya. Oke, siap, tidak masalah. Gini, sebelumnya juga kasih tahu saya gini ya sama komponennya. Oh ya Pak, ya Pak. Terima kasih untuk Wawan yang sebelumnya sudah presentasi juga. Apabila kelompoknya Wawan juga karena sudah selesai presentasi saya juga. Yuk. Udah kelihatan ya? Ayo. Udah kelihatan. Ya Pak. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya Pak ya. Pelan-pelan ya saya ketik. Ya Pak. Udah ya Pak ya? Ayo. Ya perkenalkan Pak, nama saya Adi Saputra, NIM 19 Bentar, Adi Saputra.
Dan kelompok Oke, saya lanjut. di Anak Agung Gede Bagus Mahendra Data, NIM 19 10 10 Data. 34. Gede Bagus Mahendra Data. Anggota ketiga Putu Adrian Yudi Ya, Dharma 19 Adrian 10 ya. 10 26. Oke. Yang keempat Iwayan Surat Maja 19 10 10 33. Yang kelima Imade Surat Satya Maja. Mahendra 19 10 10 05. Dan yang terakhir Putu Riki Rizaldi 19 10 10 25. Baik Pak, Rizky ini yang saya geser. langsung ke programnya. Sebentar, Rizky siapa tadi? Pak, Rizky siapa? Riki Rizaldi Pak. Oh, Ricky. Bentar. Ya Pak, ini Pak, saya lanjut ya Pak ya. Oh, Ricky. Oh, pakai C dia. Siap. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih. Siap. Baik Pak, ini saya langsung ke from login-nya Pak untuk aplikasinya. Di sini saya membuat SPK tentang pemilihan sekolah SMK swasta terfavorit berbasis web menggunakan metode simple additive weighting atau disingkat SAW. Untuk gininya, untuk tingkat sekolahnya saya gunakan SMK. Lanjut, untuk di daftar nama sekolahnya saya mengambil 5 sekolah, yaitu SMK Pariwisata Putra Bangsa, SMK Pariwisata Pegri Ubud, yang ketiga SMK Pariwisata Kertajasa, yang keempat SMK Pariwisata Werdi Siro Kumare, yang kelima SMK Pariwisata Ganesha Ubud. Lanjut, kriteria. Di sini saya mengambil kriteria lingkungan sebagai benefit, tenaga pengajar juga benefit, pelayanan, fasilitas sekolah, akreditasi sebagai benefit. Dan untuk cost-nya, saya memakai biaya SPP untuk cost-nya. Lanjut di sub kriteria, di sini saya membuat beberapa kriteria, yaitu di lingkungan ada, saya urutkan dari yang terkecil, yaitu sangat kotor mendapatkan nilai 0,25, yang kedua kotor mendapatkan 0,5, dan yang keempat yang ketiga bersih mendapatkan 0,75, yang keempat sangat bersih mendapatkan nilai 1, dan seterusnya juga begitu Pak. Bisa dilihat di program webnya. Oke. Lanjut ke bobot. Di sini langsung. Di sini di SMK ini saya menaruh bobot, menentukan bobotnya lingkungannya 0,5, tengah 0,75, tinggi, di pelayanannya 0,5, di fasilitas sekolah 0,75, di akreditasi 1, dan di biaya SPP yang terakhir 1 juga. Lanjut ke form penilaian. Di sini sudah saya input data-datanya, bisa dilihat. Oke. Sini, langsung ngecek. Langsung. Ini Pak, untuk SMK Putra Bangsa, tingkat sekolah SMK, lingkungannya sangat bersih, tenaga pengajar sangat kurang mumpuni, pelayanannya baik, fasilitas sekolah layak, akreditasinya A, dan biaya SPP-nya 100 sampai 150.000 per bulan. Lanjut yang kedua, SMK Pariwisata PGRI Ubud, yaitu yaitu tingkat sekolah SMK, lingkungan bersih, tenaga pengajarnya sangat mumpuni, pelayanan baik, fasilitas sekolah kurang layak, akreditasi B, dan biaya SPP 150 sampai 200.000. Di SMK Pariwisata Kertajasa bisa lihat di from webnya, bersih, di lingkungannya tenaga pengajarnya sangat kurang mumpuni, pelayanannya sangat baik, fasilitas sekolah layak,
akreditasi B, dan biaya SPP 100.000 sampai 150.000 per bulan. Selanjutnya SMK Pariwisata Werdi Sile Kumare, tingkat sekolah SMK, lingkungan kotor, tenaga pengajar mumpuni, pelayanan baik, fasilitas sekolah kurang layak, akreditasi B, biaya SPP 50.000 sampai 100.000 per bulan. Dan yang terakhir, SMK Pariwisata Ganesha Ubud. Sangat bersih lingkungannya, tenaga pengajarnya mumpuni, pelayanannya sangat baik, fasilitas sekolah sangat layak dan lengkap, akreditasi A, biaya SPP 50.000 sampai 100.000 per bulan. Lanjut ke hasil. Di POM hasil, kita bisa melihat yang pertama materi keputusan. Di sini kita bisa melihat nilai-nilainya dari satu SMK Pariwisata dan di bawahnya normalisasi materi keputusan. Di sini langsung terinput normalisasinya, dan yang terakhir perankingannya, Pak. Untuk perankingannya di sini langsung diproses secara otomatis. Dan di bawahnya juga terdapat kesimpulannya, dan SMK yang menjadi terfavorit yaitu SMK Pariwisata Ganesha Ubud dengan nilai 3,813. Baik, itu aja Pak dari website yang kelompok kami buat. Oke, jangan dikeluarin dulu, bentar. Duduk keluar. Oke. Login lagi, Bro. Boleh. Bagus, programnya bagus banget loh. Keren. Minta ke hasil dong, Bro. Hasil. Itu cetak pos itu apa? Cetak apanya, Pak? Cetak. Itu ada button apa? Pak, suara gininya, Pak. Musiknya, Pak. Oh iya. Lagi keras-kerasnya lagi. Itu apa namanya? Itu ada tombol button apa yang di sana? Cetak ya? Oh, cetak. Di atas ini, Pak. Cetak. Oh, cetak. Itu bisa ngeluarin PDF ya? Bisa, Pak, tapi ini programnya belum sampai ke sana, tapi masih Pak. gitu. Ya, Enggak masalah. gambarnya aja, Pak. Nggak minta itu sih. Ya, Pak. Tapi itu rencananya bisa ngeluarin PDF juga ya? Langsung bisa, Pak. Gitu harus. Bagus banget sih. Kaptennya siapa nih yang bikin program? Untuk pembikin programnya saya, Pak, sama Gunggus, Pak. Adi Saputra, Pak. Oke. Iya, siap. Adi Saputra nanti. Oke, itu aja. Terima kasih, bagus banget programnya sesuai dengan yang spesifikasi yang saya minta juga. Terima kasih, Pak, ya. Oke, ya. Terima kasih banyak ya. Mantap. Ya, Pak. Laporan sudah dikirim ke Classroom? Belum, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak, untuk linknya yang di GitHub itu linknya dimasukin juga ya, Pak, ya? Boleh, kalau itu sudah online boleh. Oh ya, Pak. Kalau enggak di screenshotnya aja, screenshot dari masing-masing halaman itu. Ya, Pak, baik, Pak. Oke. Itu nanti dikirim, habis itu di setiap anggotanya juga kirim seperti tugas yang biasanya masuk ke sana ya. Masuk ya. Ya, Pak. Programnya bagus banget, terima kasih. Saya izinkan untuk kelompoknya Adi Saputra dan kawan-kawan, saya izinkan ini apabila ada kesibukan. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tes. Halo, siapa selanjutnya? Pandu, Pak, kelompok berapa ya kemarin? Oke, Pandu. Siap ya. Oke, Pak. Bentar, Pandu ya. Saya masih slide dulu. Oke, Pandu. Pandu kelompoknya siapa aja? Pokoknya saya sendiri Putu Bagus Pandu Pratama, Idewa Gede Agus Yusana Putra, Igede Prima Rastu Sidi. Bentar, satu-satu. Siapa yang kedua yang tadi siapa?
Idewa Gede Agus Yusana Putra. Yusana. Oke, siapa lagi? Nomor 3. Iputu Ajus Teddy Jaya. Oke, nomor 4. Iputu Raka Wiratma. Oke, nomor 5. Igede Prima Rastusidi. Bentar, bentar. Oke. Lanjut. Ada lagi? Sama Ana Agung Bagus Brawira Prabawasista. Oke. Oke, Pandu silahkan. Oke, baik, Pak. Presentasikan. Terima kasih. Izin presentasi, Pak. Sebentar. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak, untuk programnya ada sedikit error, tapi untuk di hasil sudah bisa sesuai dengan rencana Pak. Oke, Jadi program yang kami buat yaitu SPK tentang pemilihan komputer dari beberapa distributor, pemilihan laptop dari beberapa distributor. Jadi kami rencanakan di sini adalah laptop untuk dijadikan objek pemilihan keputusannya untuk untuk supplier kita ada Blessing, Wahana Komputer, Umah IT, Planet Gadget, dan RTC. Oke. Jadi untuk kriteria kita ada 6 kriteria di mana kecepatan pengiriman kita gunakan sebagai cost, tingkat diskon kita gunakan sebagai benefit, pelayanan kita gunakan sebagai benefit, garansi kita gunakan sebagai benefit, jenis garansi kita gunakan sebagai benefit, dan tempo pembayaran kita gunakan sebagai benefit. Jadi di sini Pak, program kami agak sedikit error untuk subkriterianya. Seharusnya di sini ada halaman untuk memberikan tambahan subkriteria, tapi untuk di database-nya masih ada di database-nya. Dan untuk pembobotan. Tapi cuma nggak nampil ke sistem aja deh ya? Ya, cuma nggak nampil ke sistem aja. Oke, siap, lanjut bro. Dan untuk di pembobotan, kita berikan pembobotan yaitu laptop kecepatan pengiriman tengah, diskon 1, pelayanan 0,75, garansi 1, jenis garansi 1, tempo pembayaran tengah. Jadi untuk penjelasan dari nilai-nilai tersebut nanti saya jelaskan ya Pak ya. Untuk hasil, Oke bro, lanjut bro. Untuk hasil tadi sudah berisikan 5 alternatif yaitu Blessing, Wahana Komputer, Umah IT, Planet Gadget, dan RTC. Jadi untuk penilaian yang telah dihasilkan yaitu untuk kecepatan pengiriman, untuk Blessing mendapat nilai 0,5, tingkat diskon 0,5, pelayanan 0,75, garansi 0,75, jenis garansi 1, tempo pembayaran 0,5. Untuk Wahana Komputer mendapatkan 0,5, pengiriman kecepatan pengiriman, tingkat diskon 0,75, pelayanan 0,75, garansi 0,5, jenis garansi 1, tempo pembayaran 0,75. Umah IT kecepatan pengiriman 1, tingkat diskon 1, pelayanan 0,5, garansi 1, jenis garansi 0,5, tempo pembayaran 0,75. Planet Gadget 0,25, tingkat diskon 0,5, pelayanan 0,5, garansi 0,75, jenis garansi 1, tempo pembayaran 0,5. Untuk RTC, untuk kecepatan pengiriman 0,5, 0,25, tingkat diskon 1, pelayanan 1, garansi 1, jenis garansi 1, tempo pembayaran 0,25. Jadi untuk matriks normalisasi didapatkan seperti ini ya Pak. Kecepatan 0,5, tingkat diskon. Kita langsung ke rankingan ya Pak ya. Untuk rankingan dari hasil rankingan yang telah dibuat, yang paling ditunjukkan untuk
yang direkomendasikan supplier adalah RTC dengan nilai 4,417 poin hasilnya. Di mana untuk urutan kedua yaitu ada wahana komputer, berikutnya ada Umah IT, Planet Gadget ke nomor 4 dan Blessing jadi nomor 5 terakhir untuk rekomendasi pemilihannya, Pak. Jadi untuk keterangan dari 0,5 sama gini ini perlu dijelaskan lagi, Pak, atau sudah cukup? Enggak. Sudah ada Mungkin. Kenapa kali stop? Oke. Stop sharing apa ya? Ya, oke. Terima kasih. Terus untuk gininya developer sistemnya siapa? Dari kelompok Saya sama Ajus Teddy kemarin, Pak. Tapi teman-teman semua teman membantu sih, Pak. Oke, enggak masalah. Soalnya mungkin dari beberapa program, mungkin kalau ada yang programnya bagus akan saya rekrut untuk bikin program DSS mungkin. Jadi Pandu sama ini ya. Oke, terima kasih Pandu. Itu saja, programnya udah mirip sama sebelumnya, jadi tidak saya komentar banyak. Terima kasih, saya izinkan untuk Pandu dan kelompok bisa live. Jangan lupa ngumpul di classroom, oke? Baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Izin Ada ya, Pak. yang... Ya, silakan. Selanjutnya siapa yang ingin presentasi? Silakan. Wira. Ayo. Ya, sabar. Yang ingin booking meeting bisa di chat. Habis si Roni dah hadir. Roni dah dulu dah. Setelah ini Roni kemudian Putri ya. Oke, sekarang siapa nih? Berarti Wira ya? Halo Pak. Oke, siap Wira. Minta info anak buahnya. Oke Pak. Perkenalkan, nama saya Imade Wira Sumbawa, NIM 1945 Pak. Oke, Wira. Habis itu siapa lagi? Saya sendiri Pak. Oh, sendirian. Ya Pak. Ya. Oke. Sini saya akan mempresentasikan program saya yang menggunakan metode WP Pak. Oke, yang pertama di sini itu ada master permasalahan, di mana di sini kita membuat suatu masalah yang kita ingin selesaikan dengan metode WP. Di sini kita bisa tambahkan nama masalahnya. Misal kita masalahnya memilih pacar. Keterangannya kosong. Selanjutnya ada master kriteria, ya di mana di sini mengelola kriteria yang ada di master permasalahan. Di sini ada salah satu contoh kriteria itu ada memilih laptop. Untuk memilih permasalahan yang baru kita buat, kita tinggal memilih pacar. Nah, di sini masih kosong dan lalu kita tambahkan. Misal kriterianya itu wajah. Misalnya nilai kriterianya misalnya 50. Itu benefit. Simpan. Misalnya matre. Ini 10. Terus di sini kita kasih cost. Dan jadi kita bisa mengubahnya juga. Soalnya ada master alternatif. Di sini kita modul ini mengolah objek-objek yang kita akan analisis selanjutnya dengan metode WP. Di sini contohnya memilih laptop. Di sini untuk permasalahan sebelumnya kita memilih pacar. Di sini belum ada. So, kita bisa tambahkan misalnya nama alternatifnya misalnya yang pertama chatnya itu Dinda. Terus ada Ayu. Ini. Itu daftar mantan bro. Kenapa? Enggak lah, ya Pak. Ayo lagi. Soalnya ada nilai alternatif. Di sini mengolah nilai-nilai untuk yang ada dalam kriteria.
Nah, di sini contohnya udah ada, bisa memilih laptop. Di sana misalnya laptop, di sini kita bisa gitunya nilai-nilai dari kriterianya. Misal kita milih pacar, sedinda kita tambahkan. Nah, di sini wajahnya berapa, kita setelah kita analisis berapa sih ini wajahnya, misalnya 60. Terus matranya misalnya 1. Kita simpan. Di sini kita ayu, misalnya dia 65, matranya misalnya 30. Nah, jika sudah selesai kita membuat master ini, selanjutnya bisa kita melihat hasilnya di hasil metode. Di sini ada WP. Nah, di sini ada kita hasil dari kriteria yang kita buat. Di sini ada tabel permasalahannya. Contohnya seperti cara kita mencari WP, itu kita mencari min max-nya dulu dari cost benefit, dicari min max-nya. Soalnya kita normalisasi dari setiap kriteria dan alternatifnya. Setelah kita normalisasi terbobot, setelah itu kita bisa melihat perankingannya. Untuk yang kita bisa melihat yang kita buat tadi, kita bisa milih permasalahannya, kita milih pacar, terus itu kelihatan dia berapa yang di ininya. Nah, di sini mungkin masih error Pak. Masih ada error, mungkin di mana? Oh iya, ini Pak. Nah, ini kelihatan Dinda yang paling pertama. Nah, itu Pak. Soalnya kan Dinda paling banyak itu gitu. Mungkin segitu aja Pak presentasi dari saya untuk programnya saya. Bagus banget. Berarti dinamis dong. Ya Pak, dinamis Pak. Kasih nilai berapa kamu kayak gini? Coba Pak, ini sebagai pembelajaran juga Pak. Tapi bagus banget. Jadi ini sebenarnya punya potensial ketika emang kamu bisa mengembangkan kriteria sebanyak apa sesuai dengan jumlahnya ya. Bagus banget ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dikirim ke Classroom ya. Kamu bikin program sendiri bro? Iya Pak. Wih, luar biasa. Bagus banget programnya. Aku nanya satu, kalau misalkan itu terjadi penambahan kriteria gitu, penambahan kriteria kan di awal banget. Ya. Ketika itu ditambahkan kriterianya itu disimpan database. Ya, insert ya lagi baru Pak. Misalnya. Berarti database-nya ke bawah gitu ya? Ya ke bawah. Jadi ngurut ya Pak, wajah, materi, kriteria gitu. Nanti di alternatifnya baru lagi untuk yang kriteria yang baru dibuat. Ada kesulitan nggak dengan sistemnya seperti itu? Untuk kesulitan sih di sini paling Pak, mungkin di sini mungkin kesulitan sih Pak, bingung Pak untuk gininya. Bingung. Untuk ngefornya itu aja sih, ngefornya. Gitu. Karena dia harus ngambil normalisasi, yang ngambil min max-nya, jadinya banyak deh. Itu berarti kamu nggak simpan dalam database dulu ya? Apanya? Berarti langsung misalkan data kriteria, habis itu data normalisasinya kamu nggak simpan, berarti langsung ambil di sistemnya. Hasilnya apa? Masternya Pak? Hasilnya. Oh, hasilnya langsung kamu itu. Punya langsung itu langsung ngitung dari database. Enggak. Berarti nggak masuk lagi. Nah, ngitung dari database langsung. Oke, terima kasih, bagus banget ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jangan lupa di Classroom. Ya Pak, sudah Pak, sudah lengkap. Terima kasih, saya izinkan dulu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Roni. Oke bro. Iya Pak. Saya pertama-tama nyebutin nama kelompok dulu Pak. Oke, gas. Oke, jadi kelompok saya itu yang pertama itu ada Ahmad Slamet Fauzi Pak, NIM 19 10 10 1. Ahmad Slamet Fauzi. Kemudian ada Edwin Dolok Saribu, NIM 19 10 10 13. Oke, Edwin. Ya. Setelah itu ada saya sendiri Roni Riana, NIM 19 10 10 10. Kemudian ada Ricky Sanusi, NIM 19 10 10 8.
Eh, berapa namanya? 19, 10, 10, 8, Pak. 10.08. Itu. Oke, ada lagi? Kemudian ada Muhammad Nova Fazri, NIM 19, 10, 11, 32, Pak. Ada lagi? Dan yang terakhir itu ada Gusti Agung Aditya Dharma, NIM 19, 10, 10, 93. Ada lagi? Nah, udah Pak, itu aja Pak. Oke, Pak. Langsung saya share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Sebelumnya apabila ada yang ingin booking apa namanya presentasi, silakan di kolom chat. Oke, Roni sudah share. Oh, keren banget. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya melangkah lebih jauh, sedikit saya jelaskan bahwa studi kasus yang kelompok kami ambil itu yaitu mengenai pemilihan smartphone gaming terbaik. Dan kami menyelesaikan studi kasus tersebut dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Oke, ini merupakan tampilan awal dari website yang telah kami buat, yaitu halaman login. Di sini kita tinggal menginputkan email dan password yang sebelumnya sudah dibuat. Jika belum memiliki email dan password, tinggal klik forgot password, langsung saja klik register. Nanti ada di pojok kanan. Oke, langsung sign. Ini merupakan tampilan setelah kita login, yaitu halaman dashboard. Nah, di sini tersedia data-data smartphone, yaitu jumlah data, kemudian ada harga maksimal, ada harga minimal, dan harga rata-rata. Kemudian selanjutnya itu ada tampilan dari data smartphone. Nah, di sini berisi informasi mengenai spesifikasi dari masing-masing data smartphone. Dan di sini juga kita dapat menambahkan serta menghapus data. Selain itu, kita juga dapat melihat spesifikasi lengkap dari masing-masing smartphone. Kemudian di sini ada halaman setting. Nah, halaman setting ini berfungsi untuk menentukan pembobotan kriteria dari kriteria yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kelompok kami menyediakan 5 buah pembobotan yang yang pertama itu ada sangat rendah, kemudian ada rendah, setelah itu ada sedang, kemudian ada tinggi, dan ada sangat tinggi. Nah, untuk masing-masing nilainya, sangat rendah itu bernilai 0,2, kemudian rendah itu bernilai 0,4, sedang bernilai 0,6, tinggi bernilai 0,8, dan sangat tinggi itu memiliki nilai 1. Selain itu, pada halaman ini juga kita dapat menentukan cost ataupun benefit dari masing-masing kriteria. Nah, jika semakin minim nilai, semakin baik, kita tinggal memilih cost. Di sini saya menentukan untuk berat itu semakin rendah, maka semakin bagus. Maka kita memilih cost. Kemudian di sini juga ada untuk harga, semakin rendah, semakin bagus. Di sini saya tentukan cost. Dan sisanya itu benefit. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu yaitu matriks nilai. Nah, di matriks nilai ini merupakan identifikasi nilai yang akan kita olah dengan menggunakan metode SAW. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang akan kita olah seperti ada inci, kemudian ada berat, RAM, memori, dan harga. Selanjutnya untuk mengolahnya ke normalisasi, kita tinggal klik aja normalisasi matriks. Nah, di sini tersedia normalisasi matriks dari setiap nilai kriteria smartphone yang ada. Seperti contohnya, untuk produk Asus ini ada incinya bernilai 1, kemudian beratnya bernilai 0,731, RAM-nya bernilai 0,5, memorinya 0,25, dan harganya 0,388, dan seterusnya. Kemudian untuk hasil dari preferensi nilai, kita dapat buka langsung di matriks preferensi. Nah, di sini terdapat total nilai dari setiap pembobotan kriteria.
atau kita bisa disebut preferensi matriks. Nah, di sini sudah ada total dari setiap kriteria smartphone yang kita tambahkan. Seperti contohnya ini pada smartphone Asus, untuk nilai referensinya itu ada 1,685 dan smartphone Xiaomi nilai referensinya ada 1,699. Nah, kemudian untuk rekomendasinya kita tinggal klik aja di menu hasil rekomendasi. Nah, untuk rekomendasinya ini sudah bisa dilihat berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode SAW didapatkan smartphone Xiaomi sebagai rekomendasi utama yang nilainya atau nilai referensinya itu paling bagus dengan nilai 2,203. Kemudian disusul oleh Nubia. Untuk melihat spesifikasi lengkapnya, kita tinggal klik aja lambang mata atau detail. Nah, di sini yaitu Xiaomi Poco X3 Pro dan disusul dengan Nubia Red Magic 6S Pro. Nah, untuk perhitungan nilai dari website kami juga sudah menghitung secara manual dengan menggunakan Excel dan datanya juga sudah sinkron. Nah, ini merupakan hasil rekomendasinya yaitu Xiaomi Poco X3 Pro dan disusul dengan Nubia Red Magic 6S Pro. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ron. Saya salah prihatin. Oke, terima kasih. Itu saja. Programnya udah bagus banget. Oh, jangan lupa dikumpul screenshotnya ke paslon semuanya. Ya. Sudah, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ron. Bagus banget programnya. Oke, saya izinkan untuk Roni dan sekawanan sekelompoknya. Ini apa? Setengahnya nih. Yang lain gimana? Halo, selamat malam. Masih adakah yang bisa presentasi? Kalau enggak, kita udahan aja karena ada kelas lain yang harus presentasi juga. Oke. Itu sampai 3. Gimana? Ada yang presentasi lagi sebelumnya? Oke, apabila Lukas on. Ayo Lukas, silakan. Lukas, silakan, saya izinkan untuk presentasi. Ya, silakan yang ingin presentasi. Lukas bisa? Lukas belum masuk suaranya. Good. Ayo. Selamat malam, Pak. Sorry, Pak. Selamat malam. Ya, aku on. Ya, sudah.
Ya, saya izinkan untuk Lukas memperkenalkan kelompoknya dan melanjutkan presentasi. Terima kasih. Oke, Pak. Dari saya sendiri, Lukas Yasintus Sadang Lalu, NIM 17101260. Saya bersama Yohanes Ricardo Angkul, 1910, dengan Asrul Hamdani. Siapa nomor 3-nya? Asrul Hamdani. Oke. Next. Nomor 4-nya Yuliana Yulianita Deodata. Oke. Juliana. Ada lagi? Nomor 5-nya Niputu Sriwahyuni. Oke. Ada lagi? Namanya Eka Rokayati. Oke. Ada lagi? Itu aja, Pak. Oke, itu aja. Oke, silakan. Demo programnya, terima kasih. Your enter is Oke, ini untuk programnya, Pak. Saya masih bingung sih, Pak, untuk pemasukan perhitungannya. Jadi saya di sini masukkan perhitungannya itu secara manual ya, Pak. Sorry. Secara manual di database. Jadi perhitungannya itu saya pakai penjumlahan secara manual di websitenya. Memang saya menjumlahkan, tapi saya tidak memasukkan rumusnya keseluruhan. Jadi saya belum bisa mengambil data dari tabel 1 untuk dijumlahkan ke tabel lain. Oke. Saya menghitungnya begini. Bobot kriteria ini ya, Pak. Ini saya perhitungannya, saya masih kandas di perhitungan di database-nya, Pak. Untuk relasinya saya kandas. Oke. Di sini saya ada bikin penilaian kriteria. Ini juga saya masukkan secara manual. Di sini bobot kriterianya juga saya perhitungannya manual. Jadi bobotnya ini saya hitungnya, penjumlahannya ini saya hitungnya manual. Jadi bobotnya hanya bisa dikalikan dengan hasil yang saya hitung manual gitu, Pak, di database. Lalu untuk menentukan vektor, ini nilai V ya, Pak. Sorry, Pak. Ini nilai V sebenarnya, seharusnya. Saya salah. Jadi hitungan nilai V-nya sama juga sih, Pak. Saya pakai manual. Dan hasil ranking. Begitu saja, Pak, websitenya saya. Sorry, Pak. Oh, nggak apa-apa. Udah bagus banget. Saya sendiri nggak bisa bikin web. Ya, tapi perhitungannya masih terlalu sederhana sih, Pak. Belum bisa. Nggak apa-apa ya, Pak. Emang mata kuliahnya emang susah, nggak masalah. Saya juga nggak bisa sih bikin. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, usahanya sudah bagus banget, Lukas sama kawan-kawan. Terima kasih banyak. Kemudian nanti jangan lupa screenshotnya dikirim ke Classroom ya, semua orang ya. Iya, Pak, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas pengertiannya. Terima Makasih banyak, Pak. Saya izinkan untuk Lukas dan rekan-rekan apabila ada kesibukan bisa. Oke, terima kasih, Pak. Saya pamit, Pak. Cepat. Apakah suara saya dengar sama Ya Pak, mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Oh iya, terdengar. Ya, silakan. Ya Pak.
Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi sinyal saya hilang, jadi saya nggak bisa tadi. Ya, silahkan diinfokan nama kelompoknya. Baik Pak, untuk nama kelompoknya itu ada saya sendiri, Nimade Putri Widiantari, NIM 19101070. Kemudian ada Dewo Made Budiarto, NIM 19101069. Oke. Selanjutnya ada Igede Indrawan, NIM 19101067. Oke. Kemudian ada Imade Pradana Wijaya, NIM 19101065. Oke. Dan yang terakhir ada Niwayan Andini, NIM 19101080. Oke, silahkan untuk Saya dengan share programnya. screen sekarang. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Silahkan lanjutkan. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya dan kelompok saya minta maaf terlebih dahulu Pak, untuk sistem yang kami buat itu tidak sebagus kelompok-kelompok yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Tetap saya nggak bisa ditikungkan. Iya Pak, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit mengenai studi kasus dari kelompok kami. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai pusat perbelanjaan yang ada di Bali, menentukan 2 tempat terbaik dari pusat perbelanjaan yang ada di Bali, di mana alternatif yang kita pakai itu ada 5, yaitu level 21, Sidewalk, Beachwalk, Trans Studio Mall, dan Mall Bali Galleria. Kemudian untuk kriterianya, yang kriteria benefit itu ada kebersihan, kenyamanan, fasilitas, keamanan, dan juga ada kriteria cost, yaitu harga karcis parkirnya. Sekarang saya lanjut ke sistemnya. Jadi pada sistem yang kelompok kami buat ini merupakan penghitungan SAW, di mana dengan penghitungan SAW ini kita akan menentukan 2 tempat terbaik, 2 pusat perbelanjaan terbaik. Di sini pada menu pengaturan ini sistem kami hanya menggunakan SAW saja, metode SAW saja. Jadi pada pengaturan ini kita bisa mengubah-ubah alternatif dan juga benefit serta kriteria yang bisa digunakan. Karena di sini kami menggunakan alternatif level 21, Trans Studio Mart, Sidewalk, Beachwalk, dan Mall Bali Galleria. Kemudian untuk benefit yang pertama, kita memakai 20%. Benefit yang kedua, kita menggunakan 20%. Benefit yang ketiga, 30%. Benefit yang keempat itu ada 20%, dan yang terakhir untuk cost-nya itu hanya 10%. Jadi setelah kita masukkan data-data yang ini, selanjutnya ada menormalisasikan. Jadi pada menormalisasikan ini, untuk sistem kami, otomatis setelah kita memasukkan data-data pada pengaturan, akan langsung terlihat hasilnya pada bagian nilai pembobotan preferensi, di mana di sini sudah terlihat hasil dari pembobotannya serta perankingannya. Jadi karena di sini urutannya 0,9207 yang pertama, kemudian 0,097 yang kedua, maka dari itu dapat dikatakan bahwa 2 pilihan terbaik pusat perbelanjaan yang ada di Bali itu yang pertama ada level 21 dan yang kedua ada Mall Bali Galleria. Kurang lebih seperti itu, Pak. Masih ada grafis. Iya, Pak. Terima kasih sama kelompok. Pengirim kontak. Iya, Pak. Terima kasih atas programnya. Oke, yang terakhir Pak Imam. Imam Sina, silakan. Iya, halo Pak, selamat malam. Bisa diinfokan kelompoknya. Iya, oke. Ya, izin presentasi ya Pak ya.
Sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Anggota kelompoknya Oke, jadi perkenalkan, saya sendiri, Irma Suci Agustina, 18103244, dan Niluh Putu Nita Primantari, NIM 18103251. Jadi di sini kita hanya berdua aja Pak kelompoknya, gitu. Oke, jadi saya mulai untuk hasil aja ya. mendemokan hasil yang kita buat. Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada dashboard, dan di data nasabah ini ada beberapa poin juga. Itu ada data kriteria, data subkriteria, data pengajuan kredit, dan data ranking pengajuan. Jadi di sini yang kita ambil adalah sistem informasi penentuan kelayakan kredit pada koperasi dan LPD dan memakai metode SAW. Dan di data nasabah ini ada beberapa yang sudah saya input. Di sini bisa kita meng-add nasabah. Jadi nasabah ini ada poin NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat lengkap. Oke. Lalu selanjutnya di data kriteria, jadi ada nama, keterangan, bobot, dan action. Jadi nama ini adalah beberapa usaha dari data nasabah, dan keterangannya itu ada benefit, ada cost, dan lain-lain, dan bobotnya itu sesuai dengan bobot dari kriteria nasabah tersebut. Lalu ada data subkriteria. Di sini ada poinnya adalah kriteria, subkriteria, nilai, dan action. Sama dengan data kriteria, cuma bedanya nilainya ini diganti dengan bobot. Lalu data pengajuan kredit. Jadi data pengajuan kredit ini ada dua poin, ada add pengajuan kredit dan proses pengajuan. Jadi jikalau add pengajuan kredit ini tidak ada, jadi kita tidak bisa melakukan proses pengajuan. Nah, di sini ada terdapat nama Indah Lestari. Lalu jika kita di proses pengajuan, di sini proses nilai akhir nasabahnya itu ada data alternatif, analisis data alternatif, matrik normalisasi, dan nilai akhir. Jadi di data alternatif itu ada poinnya NIK, nama, kepribadian, penghasilan, jumlah tanggungan, jaminan, dan status usaha. Jadi waktu dia pengajuan untuk kredit itu ada beberapa poin untuk persyaratan untuk dia jumlah tanggungannya berapa, penghasilan dia setiap bulannya berapa, jaminannya apa, dan status usahanya apa. Lalu yang terakhir ada data ranking pengajuan. Nah, jadi di sini finally-nya tanggal berapa dia mengajukan, NIK-nya juga ada, nama, dan total nilai. Jadi pengajuan kredit menentukan data ranking pengajuannya. Jadi contohnya yang pertama Ibu Tudika itu adalah 100% dia layak untuk mengajukan kredit. Dan ada juga poin dari Joko itu 56,25% itu tidak layak dia untuk mengajukan kredit. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Caranya yang tidak layak itu berarti di atas berapa persen itu tidak layak? Apa Pak? Layak. Jadi saya gini aja Pak ya, saya demoin langsung deh Pak ya. Jadi di data kriteria. Oke. Nah, di sini kan ada data subkriteria. Di data ranking pengajuan, di data pengajuan kredit, misalkan saya add pengajuan kredit. Di sini kita bisa pilih nama, contohnya Joko. Oke, jangan Joko deh. Indah Lestari. Kita search. Oke. Ini udah kena terdaftar. Nah, di sini Pak, jadi ada kriteria pengajuan kreditnya. Dari sini ada kepribadian. Misalkan dari kepribadian seorang itu misalkan contohnya tidak baik. Lalu penghasilannya itu kurang dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Terus nilainya itu yang jumlah tanggungannya itu 4 orang. Jaminannya
BPKB motor. Dan status usahanya itu karyawan. Jadi kita simpan. Oke. Jadi di proses pengajuan, jadi sebelumnya di data pengajuan kredit ini udah ada kepribadian tidak baik, penghasilannya, jumlah tanggungan, jaminan, dan status usaha. Jadi waktu kita proses pengajuan, di sini kita simpan nilai akhir. Ini kan ada total nilai, Pak, di matriks normalisasi dan nilai akhir. Total nilainya itu 55. Jadi kita simpan nilai akhirnya. Nah, jadi di sini tertera di nomor 6, 12 Januari 2002, 55% tidak layak. Begitu, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih, Irma. Iya. Jangan lupa di classroom ya juga. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, bisa malamnya ada yang lewat. Ya, ulang lagi. Oke, sudah sama sepertinya. Pada UAS, mudah-mudahan bermanfaat untuk ilmu DSS-nya. Terima kasih. Bila ada kacau di satu semester belakang DSS. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, informasikan ke saya, bisa dicek di grup. Itu saja. Tugas-tugas dan kuisnya juga dikerjakan sebelumnya. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 semester. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan lift. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.